Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yusuf Al-Kautsar. Saya berada di kelas 2 yang bersekolah di SMPT Al-Mas Duki. Di sini saya ingin bercerita di kategori C dengan judul Hentikan Perundungan. Suatu hari ada seseorang yang berambut kribo yang sedang berangkat ke sekolah dengan keadaan gembira sambil bawa buku favoritnya. Orang tersebut bernama Edo. Setibanya di sekolah, Edo belajar dengan sangat giat dan juga serius. Waktu pun terus berjalan hingga tiba waktunya istirahat. Edo memanfaatkan waktu istirahatnya untuk membaca buku favoritnya. Tetapi ketika sedang membaca, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Edo lalu mengambil buku Edo. Orang tersebut bernama Dano. "Hai Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya serius sekali. Memangnya buku apa yang kau baca?" "Oh, itu kan buku favorit petualangan detektif kesukaanku." "Buku apaan sih? Sok-sokan banget baca buku. Memangnya kamu ngerti isinya apaan?" Memang cocok sama orangnya. Udah mah aneh, misterius pula. Dasar skribo misterius. Ucap Dano sambil membanting buku Edo. Melihat itu, Edo pun menjadi sedih karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Lalu ketika Dano sudah pergi, datanglah sahabat dekat Edo, yaitu Budi. Budi menghampiri Edo dengan keadaan sangat kesal. Si Dano, tukang onar ke kamu. Kamu harusnya melawan ketika dia menjahilimu." "Oh, tetapi kan badan dia sangat besar, jadi aku takut diapa-apain sama dia. Lagian palingan dia juga cuma bercanda." Tetapi Budi tetap menasihati Edo agar lebih tegas lagi ketika ia kembali dijahili. Hari demi hari pun berlalu. Ternyata Edo selalu dibully terus oleh Dano. Hingga suatu saat Edo duduk di tempat yang biasa Dano tempati. Lalu Dano pun menghampirinya dengan keadaan sangat kesal. "Hei Kribo, itu kan bangkuku. Mengapa kamu duduk di situ? Kalau kamu duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Maafkan aku." Lalu kejadian itu terus berlangsung hingga suatu saat Edo tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Budi dan teman-teman berencana untuk menjenguk Edo karena mereka berpikir bahwa Edo tidak berangkat ke sekolah karena Edo sakit. Tetapi setibanya di rumah Edo, mereka sangat kaget karena sebenarnya Edo tidak sakit. "Oh, terima kasih teman-teman sudah sampai repot-repot datang ke rumahku." "Edo, ternyata kamu tidak sakit ya? Lantas mengapa kamu tidak berangkat sekolah hari ini?" "Oh, sebenarnya aku tidak berangkat sekolah karena Dano. Ia tidak berhenti untuk terus-menerus menjahiliku." "Edo, kalau kamu merasa takut, laporkan saja kepada Pak Guru. Sebagai bukti juga, sebenarnya aku juga sempat merekam ketika Dano menjahilimu." "Oh, tetapi bagaimana jika Pak Guru marah ke Dano lalu Dano balas dendam padaku?" "Tidak usah khawatir, Edo. Ada kami yang akan menemanimu. Edo, perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja." "Oh, terima kasih teman-teman. Aku merasa senang mempunyai teman seperti kalian." Lalu keesokan harinya pun Edo memberanikan diri untuk melaporkannya kepada Pak Guru sambil membawa bukti berupa rekaman video ketika Dano menjahili Edo. "Oh, Pak Guru, aku ingin jujur. Sebenarnya selama ini aku selalu dijahili terus oleh Dano. Ini buktinya, Pak." Sudah berapa lama ini terjadi, Edo?" "Semenjak kami kelas 1, Pak." Melihat itu, Pak Guru pun memanggil Dano untuk pergi ke ruangan Pak Guru, lalu menanyakan yang sebenarnya. "Dano, kamu tahu kan akhir-akhir ini Edo sering tidak masuk sekolah?" Sepertinya iya, Pak Guru." Setelah Bapak selidiki, ternyata kamu sering berbuat jahil ya padanya.
Kalau kamu tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kamu. Coba kamu bayangkan, kalau Edo sampai berhenti sekolah dan semua orang tahu bahwa kamulah penyebabnya, maka kamu akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apakah kamu mau seperti itu? Aku tidak mau, Pak. Perundungan atau pembulian adalah sebuah tindakan agresif. Ada sebuah tindakan agresif yang bertujuan untuk merendahkan seseorang dan akan berdampak negatif. Hal yang kamu lakukan terhadap Edo juga termasuk perundungan. Kamu tahu mengapa tidak? Karena kamu terus-menerus berbuat jahil padanya hingga Edo pun takut untuk berangkat ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan bagi orang lain. Nah, sekarang Dano, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap Edo? Dano pun mengerti kesalahannya, lalu menghampiri Edo dan menjabat erat tangan Edo sambil meminta maaf. Edo, maafkan aku ya. Sebenarnya aku selalu menjahilimu karena aku selalu iri padamu. Kamu itu kreatif dan pintar. Hehe, iya, sudah aku maafkan kau Dano. Lain kali, kalau kamu ingin belajar bersamaku, aku tidak keberatan kok. Kamu bisa belajar kapan saja denganku. Semenjak hari itu pun, Dano tidak pernah lagi menjahili Edo. Dan cerita pun selesai. Nah, teman-teman, hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh melakukan perundungan atau pembulian terhadap seseorang. Karena seseorang itu akan merasa takut, depresi, hingga trauma. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki dari kalian merendahkan kumpulan yang lain, bisa jadi yang direndahkan lebih baik darinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.